lagi ngungkapin semua unek-uneknya. Kan dulu kan Doris itu kayak ngeyel ya kalau itu videonya tuh kayak dibuat-buat gitu, kayak ada yang buat gitu kayak pakai AI. Dan akhirnya dia jadi gak punya teman. Dulu lo juga sama kayak anak-anak yang lain yang gak mau temenan sama dia. Iya ya, apalagi Narana, mentang-mentang dia pinter. Gue Doris pernah dituduh mau nyolong karena nyelinap masuk ke ruang CCTV tanpa izin kan? Iya, saat itu menurut gue Doris bener-bener kacau. Baik, siap Pak Kepala. Saya akan segera ke sana. Beri saya waktu. Doris masih hidup. Apalagi Narana, mentang-mentang dia pinter. Teman siswi yang dibunuh itu, dia malah diculik woy. Dan menurut kami, dia itu diculik sama pelaku yang udah ngebunuh temennya. Mungkin Orang kenapa sih pakai topeng segala? Emangnya ada pesta topeng di sini? lo pinter kan? Kerjain soal-soal yang gue kasih di kertas itu. Lacak lo bilang. Bocah, siapa yang bisa lacak di sini? Antar Nasya, dia udah gak ada. Terlihat 3 di antara yang membawa sajam merupakan tanah. Anjay, ngeri woy. Kalau abis ini gue gimana? Perasaan yang kena pasti anak-anak SMA sini dah. Lo pakai pula gak sih? Ganjil 1, 3, 5, 7. Habis ini 9. Wait a minute. Kan hal nomor 3. Kok dia gak diculik juga sih? Dilaporkan menghilang secara bersamaan dalam satu malam. Mereka Perkiraan ini gak mungkin salah. Bisa dipastikan bahwa target selanjutnya adalah Maximo. Tapi kapan ya? Oke, sekarang gue bakal terus awasin dia. Gak mungkin dia diculik saat berada di rumah. Gue masih hidup dan gue gak berdarah. Kayaknya tadi gue disuntik obat bius deh. Kok ini gak dikunci sih? Aduh, kalau gelap gini gue mana bisa lihat jelas anjir. Jadi tempat ini tuh belok-belok toh, kayak labirin. Kayaknya gue lupa sesuatu deh. Oh iya, tas gue. Aduh Liorin, kok lo udah kayak gini aja sih? Please jangan lihat sini, please.
Lari. Jangan sampai berhenti gue. Not the time just to go around. What a word you think it's safe and sound. Might as well just burn it down. It's always when I'm tired inside my mind. I find it hard to bury. 'Cause it gets cold at night. Yeah, it gets cold at night. She took my heart and then discarded all the evidence. All of her actions were a clear case of malevolence. I got no money, it's getting sunny, but I still feel cold. I've been Tenang Ra, tenang. Ini gue, Hael. Hah, ternyata benar. Selama ini lo dalangnya. Anjir, lo bener. Enggak, bukan. Lo salah paham. Ikut gue, nanti gue Enggak jelasin. ya, gue tahu itu bakal bohongin gue. Kami ini nggak jahat, lo tenang aja. Dan kalaupun kami jahat, lo itu sekarang pasti udah ada di kandang buaya. Lo Miko, anak yang hilang tanpa kabar beberapa bulan lalu itu. Iya, lo bener. Itu kenapa sih? Kayak gak pernah lihat kalian bertiga aja. Ya walaupun lo itu baru tahu tentang kalian bertiga, tapi sikap lo tuh kayak orang asing anjir. Apa sih so akrab lo? Kok dia juga sama kalian sih? Pirang, harusnya tuh gue yang protes. Kenapa lo harus di sini coba? Lah, orang gue tiba-tiba dibawa ke sini kok Gimana gue tahu? Ini ya lo kenapa mau dibawa ke sini? Kan lo bisa Hai, lo yakin dia itu beneran Rana? Tiba-tiba gue disuruh buat bius. Iya, lo pasti kaget ngeliat dia berubah. Apakah karena kecelakaan itu? Iya, katanya sih dia kehilangan beberapa memori. Jadi dia lupa beberapa momen penting yang pernah terjadi di hidupnya. Dan dia itu jadi berubah, lebih berani gitu. Dan gue dulu itu langsung sadar kalau dia itu berubah. Ya intinya tuh dia kayak kebalikannya dari Narana. Narana itu kalem, ini nggak kayak Narana, nggak kalem. Apakah gue harus bilang ke mereka kalau gue itu Liorin dan bukan Narana? Selamat malam, apakah benar ini dengan saudari Liorin? Saudari Anda yang bernama Narana ingin bertemu dengan Anda sekarang. Kak Nara. Kakak. Tunggu. Ini maksudnya gimana anjir? Ini Narana yang rambut panjang. Itu siapa yang rambut pendek? Biasa aja kalau ini tuh di rumah sakit, jangan berisik. Gue tahu Cino itu kaget, tapi jangan berisik. Ya, maaf kalau gue berisik, santai aja kali. Gue juga tahu kalau ini tuh rumah sakit. Oke, jadi gue dulu yang mulai. Jadi ini semua bermula dari 1 minggu sebelum ujian tengah semester dimulai.
Lalu dulu tuh gue ngambil buku yang ketinggalan di kelas. Terus gue gak sengaja ketemu sama Miko di lorong kelas. Kemudian tiba-tiba kita berdua tuh kayak denger ada suara dari ruang guru. Anjir lah, serem juga ternyata. Ambil gak ya? Tapi gue takut. Alhamdulillah aja deh. Kayak ada yang lewat deh. Nah, ini dia. Untung aja gak dipinjam sama orang. Itu siapa? Miko kan itu? Miko! Miko, lo ngapain di sini? Kayak ada yang jatuh ya di sana. Kayak dari ruang guru gak sih? Kita cek aja gimana? Kayaknya tadi ada yang lewat deh. Hah, kalian berdua ngelihat dia? Dia pakai topeng kan? Iya, kalau tahu. Oh, kayaknya salah paham sama kalian deh. Gue dulu itu ngelihat kalian ngintip sesuatu di ruang guru. Gue kira kalian tuh ngapain. Jadi dulu itu gue pernah ketiduran di perpustakaan. Udah jam 10. Gue ketiduran lama banget ya. Ternyata nih sekolah kalau malam serem juga ya. Itu bukannya Hael sama Miko ya? Mereka ngapain di sana? Udahlah, bukan urusan gue juga. Lah, kenapa lo nggak cerita kalau Apa lo tuh sih? juga Mending bisa? kalian lanjutin ceritanya aja. Gue dan Miko ketahuan. Dia tahu muka kami, sedangkan kami nggak tahu muka dia. Terus gue juga bawasan sama dia. Gue gak lihat muka aslinya karena dia tuh pakai topeng. Miko, lo gimana? Bisa berdiri? Lo tenang aja, jangan panik. Kayaknya gue gak bisa berdiri deh, kaki gue sakit. Lo tenang aja, gue gak bakal ninggalin lo sendirian di sini. Itu siapa pakai topeng segala? Halo Mah, Mama nanti jemput Nara di gerbang belakang dekat selokan itu aja ya Mah. Oh, jadi dia tuh tahu muka kalian bertiga, tapi kalian nggak tahu mukanya karena dia tuh pakai topeng. Terus lo ngapain tidur di UKS sampai malam pula? Sebelumnya gue itu di UKS karena sakit, malah ketiduran sampai malam. Kalau nanya itu yang sopan ya Liorin, dia itu lebih tua dari kamu. Lah, tadi emangnya nggak sopan apa? Muka lo tuh ngeselin, dikasih tahu malah kayak gitu. Kan gue udah tahu. Emangnya tahu apa lo? Tahu kalau tadi itu cara gue nanya udah sopan. Oke, sekarang lanjutannya kayak gimana? Iya, lanjutan yang lo tadi, Hael. Ternyata bener, dia nyuri soal ujiannya karena pas dicek ada lembarnya yang diganti dengan kertas kosong. Akhirnya ujian diundur 1 minggu lagi. Hampir semua siswa nggak terima akan hal itu. Karena ujian diundur, liburan pun juga diundur. 2 minggu kemudian, kami melaksanakan ujian. Pengawasannya sangat ketat kala itu. Lalu setelah ujian selesai,
Setelah ujian selesai, 1 hari kemudian gue mengungkapkan perasaan gue ke Hael, dan sayangnya gue ditolak. Dan jujur aja gue nyesel udah ngungkapin perasaan gue. Sorry Miko, tapi gue gak bisa sama lu. Lalu malamnya gue memutuskan buat lari. 너에게로 갈 수 있는 길을 알려줘 저 하늘의 별들은 나를 비춰줘 Saat itu gue gak tahu kalau gue bakal mengalami semua ini. Gue tiba-tiba disuntik obat bius sama seseorang. Saat gue tersadar, gue udah ada di tempat yang di sana itu ada kursi sama meja, kayak di kelas gitu. Di sana gue dikasih kertas yang berisikan tebak siapa aku. Tebak siapa aku? Ya mana aku tahu lah. Dan tiba-tiba ada orang yang jalan dan dia memakai topeng yang sama seperti orang yang mencuri soal ujian. Hah, dia ngapain di sana? Dia kok pakai topeng yang sama seperti orang yang mencuri kelas ujian di ruang guru? Bawa pisau, terus lo bisa kabur dari sana? Bisa. Gue ngancurin kunci pakai kursi di sana. Gue masih inget dulu gue kebingungan di mana jalan keluarnya. Ditambah kondisi tempat yang gelap. Nyebarin rumor bahwa gue hilang entah kemana pakai akun palsu agar orang-orang ngira gue udah menghilang dan gak ada di dunia ini. Dan di situ gue kaget banget ada yang berteori kalau gue itu bundir gara-gara ditolak sama Hael. Tunggu, jadi akun yang bilang lo itu menghilang dan udah nggak ada, itu akun lo sendiri? Iyalah, lo pikir siapa? Oke, terus dulu lo itu gak masuk sekolah 1 bulan dan berbarengan sama rumor menghilangnya Miko. Lo beneran sakit pada saat itu? Enggak, sebenarnya gue juga diculik sama orang bertopeng. Dan lo tahu, dan kalian tahu, gue juga tersadar di tempat yang sama seperti yang kalian bicarakan. Lalu di atas meja gue juga ada kertas, tapi kertas itu berisikan pertanyaan-pertanyaan. Karena gue gak tahu cara keluar dari sana, ya gue kerjain aja. Lalu tiba-tiba ada cewek yang datang. Dia pakai topeng yang sama seperti orang yang mencuri soal ujian di ruang guru. Dan membingungkannya, dia malah nyuruh gue keluar dari sana. Tanpa pikir panjang, gue langsung lari dari sana. Asli, tempatnya gelap. Fokus gue cuma lari saat itu. Dan akhirnya gue ngeliat jalanan.
pingsan, dan saat gue terbangun, gue udah terbaring di rumah sakit. Terus beberapa bulan kemudian sekolah ngadain acara badan amal dan gue yang jadi MC-nya sekaligus yang nyampain pidato. Tapi acaranya malah kacau gara-gara ada yang masang jebakan air buat gue. Ah iya, setelah acara badan amal selesai, saat itu gue sedang teleponan sama mama gue. Suasana di sana tuh sepi dan cuma ada gue di sana. Tiba-tiba gue didatangin sama seorang laki-laki. Dan sebenarnya gue ngeliat mukanya, tapi gue lupa. Seolah-olah ingatan soal mukanya itu menghilang. Dan gue berada di tempat yang sama, seperti yang kalian bilang. Dan gue juga mengalami hal yang sama, seperti yang kalian alamin. Dari situ gue ngelewatin jalan yang banyak pepohonan. Dan akhirnya gue sampai ke kota, sampai kecelakaan. Kak, sebenarnya lo itu udah sadar lumayan lama kan? Iya, kakak udah sadar dari 1 minggu yang lalu, cuman sengaja gak ngasih tahu kalian. Bahkan mama juga. Walah, lu berdua adik kakak toh? Kok beda sih? Adiknya lebih ngeselin. Gak peduli juga sih. Oh ya, menurut kalian gimana tentang acting gue sebagai kakak gue? Gak bagus, lo terlalu mencolok, sifat lo beda jauh dari kakak lo. Dan itu bikin orang jadi curiga sama lo. Oke, makasih buat penilaiannya. Oh ya, Belinda gimana kabarnya? Gue denger-denger dia udah gak ada. Tuh tahu. Bisa-bisanya kakak masih nanyain soal Belinda. Ada unek-unek yang mau disampaikan gak? Kayaknya dalang dari semua ini tuh dia gak suka ngelihat anak-anak pintar di sekolah ini. Berarti bener, pelakunya adalah orang yang bertopeng itu. Dan dia pasti satu angkatan sama kalian. Oh iya, kita mau bilang sesuatu. Apa? Yelsil sama Maleka ada di kalian? Kok bisa? Ya, sebenarnya kami udah tahu kalau pelakunya itu pakai pola ganjil genap. Pelaku nyulik anak-anak yang dapat peringkat ganjil dulu, setelah itu baru giliran anak-anak peringkat genap yang diculik. Makanya kami nyulik mereka yang peringkat genap. Gue harap lo gak salah paham. Berarti kalian udah tahu kan target pelaku selanjutnya adalah Maxino? Iya, kami udah tahu. Sekarang gimana? Sebenarnya gue udah ada rencana. Kita awasin Maxino. Dia bisa jadi petunjuk. Gue mau jujur, gue gak bakal bisa ngalahin pelakunya sendirian. Tapi untung aja gue ketemu orang kayak kalian. Jadi kita sama-sama buat ngalahin dia. Iya, bener. Kita saling membantu. Dan alasan gue adalah gue pengen mengakhiri permainan ini. Kalau gue pengen masuk universitas ternama. Kasus-kasus kayak gini bisa mempengaruhi akreditasi sekolah yang bisa membuat gue gagal masuk universitas ternama itu. Gue pengen kehidupannya lebih baik setelah ini. Gue pengen sekolah dengan tenang, belajar dengan tenang tanpa adanya ancaman. Gue pengen kita semua tuh berhasil nyelesain ini. Kalau kita udah berhasil, gue pengen kita sama-sama ke pantai. Anjir lah, garing woi. Malu banget kampret. Kapan kita akan mulai ini? Malam ini. Malam ini kita awasin Maxino. Berhenti.
kepada kami siapa dirimu sebenarnya. Lah, Theo? Lah, Liorin? Lo kok? Oh, berarti lo pelakunya. Nama ini lo cuman pura-pura. Bukan gitu. Kasih kesempatan buat gue jelasin apa yang terjadi. Jadi lo sebenarnya udah tahu. Iya, lo bener. Setelah gue telusuri, akhirnya gue paham polanya. Jadi gue tahu target selanjutnya adalah Maxino. Oh gitu ya. Iya, sorry tadi gua sembarangan nuduh lo. Iya, gak apa-apa kalau gue sama minta maaf juga kali. Dan kalian sendiri gimana? Oh, jadi Yelsi sama Maleka tuh ada di kalian ternyata. Iya, mereka aman sama kami. Kalau semuanya udah selesai, kami bakal pulangin mereka. Dan sementara mereka bakal sama kami. Sekarang tinggal Maxino. Tapi gimana kalau tiba-tiba Maxino dibawa atau diculik tanpa sepengetahuan kita? Maka dari itu gini, kalian bertiga awasin dia di sekolah. Gue dan Cindy bakal awasin dia di luar sekolah. Jadi kalau dia diculik, karena kita awasin dia, jadi kita bisa ngikutin kemana dia akan dibawa. Ya kita harus full ngawasin dia. Tunggu, bukannya lo sama Hael udah pernah dibawa ke tempatnya ya? Iya, kami memang. Tapi kami dulu saat sudah keluar dari sana, tiba-tiba kami lupa. Memori akan tempat itu, jalan ke tempat itu, sama-sama hilang.